Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali bertemu dengan Dimasa Channel. Malam ini saya ingin membagikan kisah nyata, kisah yang real, yang memang benar-benar terjadi di lingkungan kita, gitu ya. Dan malam ini juga saya ingin bicara lebih detail tentang pengalaman, tentang kisah seseorang yang saya kenal. Orang ini sudah saya kenal lama dan sampai sekarang pun masih akrab ya. Bisa dibilang memang akrab sekali sama saya. Dia pernah bercerita sama saya gimana pengalamannya ini sangat menyentuh hati ya. Pada saat itu dia mempunyai masalah yang menurut dia masalah itu sangat berat. Katakanlah namanya Andi ya. Ini sekedar nama samaran aja. Andi mempunyai masalah yang sangat berat, yang menurut dia susah untuk diselesaikan, susah untuk ditemukan solusinya. Dia selalu sendiri, menyendiri, termenung. Setiap kali saya tanya, dia selalu jawab, nggak ada apa-apa, biasalah, ada masalah sedikit. Selalu dia menjawab seperti itu kalau ditanya. Akhirnya dia begitu beratnya masalah yang dia hadapi. Suatu saat pas ini di hari Jumat katanya. Ini kejadian kurang lebih 10 tahun yang lalu. Di hari Jumat dia pergi ke masjidnya. Dan pada saat itu dia sholat Jumat. Seperti biasanya sholat Jumat berjalan seperti mana mestinya. Berjalan seperti biasanya sampai selesai. Tapi rupanya si Andi ini dia tidak buru-buru keluar dari masjid itu. Dia menunggu semua orang pulang. Dia menunggu sepi. Dia menunggu nggak ada orang. Dilihat kanan kiri sama Andi ini, rupanya sudah nggak ada orang lagi. Selanjutnya dia berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia memohon sama Allah. Dia menangis. Dia mengungkapkan semua apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada di dalam hatinya, semua dia ungkapkan dalam doa sampai dia menangis. Saya kalau ingat cerita ini rada memang saya ke bawah gitu. Saya juga ikut sedih atas masalah yang dia alami. Walaupun dia sendiri nggak mau menceritakan, tapi saya melihat raut mukanya tuh kasihan gitu ya. Lanjut cerita, dia berdoa sampai selesai. Tapi rupanya di dalam masjid itu masih ada orang. Ternyata masih ada satu orang yang belum pulang.
orang itu lalu nyamperin ya, mendekati Andi. Dia ngomong sama si Andi sambil menepuk pundak. Mas, dari tadi saya perhatikan Mas ini berdoa kok sampai nangis. Ada apa? Lagi-lagi si Andi ini menjawab, gak ada apa-apa Pak, biasalah ada masalah sedikit. Ah, gak mungkin, kata bapak ini, karena Mas ini tadi saya perhatikan dari tadi berdoa menangis terus. Tetap saja si Andi menjawab, enggak Pak, enggak apa-apa. Sudah begini saja, kata bapak ini, ikut saya. Ikut kemana Pak? Kata si Andi. Udah ikut saya Andi. Tapi anehnya Andi ini nurut aja, ngikut aja atas ajakan bapak tadi. Mungkin sih karena Andi ini saking kalutnya, saking banyak masalah yang menurut dia nggak susah untuk diselesaikan gitu ya. Akhirnya Andi ikut aja. Bapak ini pakaiannya sangat sederhana menurut Andi. Dia pakai sarung, pakai baju koko lengan panjang putih, lalu pakai peci hitam. Ikutlah dia. Dia bawa mobil. Dia di perjalanan itu sudah ngobrol beberapa hal, ngobrol panjang lebar tentang masalah apa yang sudah dialami sama Andi. Sampai si Andi ini dibawa ke sebuah tempat. Ini sudah di luar kota. Sesampai di tempat itu, Andi sempat kaget karena Andi sempat melihat sebuah pesantren ya. Pesantren yang cukup besar. Pesantren yang santri-santrinya di situ cukup banyak. Bapak itu mempersilahkan si Andi untuk turun dari mobil. Setelah berjalan sebentar, bapak ini memanggil salah satu dari santri untuk mengambilkan kelapa, ya, buah kelapa. Lalu naiklah santri ini. Setelah buah kelapa ini sudah didapat, diserahkanlah sama si anak yang disuruh tadi itu sama bapak ini untuk diserahkan ke Andi. Lalu santri-santri yang lain ini semua salaman sama bapak ini. Semua pada cium tangan. Rupanya bapak ini ternyata adalah seorang kiai dan seseorang yang punya pesantren ini. Setelah minum kelapa, lalu dia ajak masuk ke dalam suatu ruangan. Agak terganggu sedikit ya, karena ada suara motor sebentar. Dibawa ke dalam sebuah ruangan. Ruangan pribadi kiai. Si Andi banyak dinasehati sama seorang yang ternyata kiai, yang ternyata mempunyai pesantren ini. Dinasehati pelan-pelan sampai akhirnya si Andi itu juga menangis lagi. Mungkin karena mendengar nasihat-nasihat dari kiai ini.
Setelah itu tidak lama Andi pamit pulang. Dan bapak ini sudah tidak mengantarkannya lagi. Andi pulang sendiri. Sampai di rumah, ternyata sampai di rumahnya Andi yang dimaksud, ternyata di rumah Andi itu banyak orang. Andi mendekati rumah, dia kaget, ada apa? Di rumah saya tuh banyak orang. Andi masuk ke dalam rumah. Andi ini langsung dipeluk-peluk sama ibunya. Ibunya bilang, kamu kemana aja? Kamu dari mana? Si Andi ini kaget. Karena ibunya ini sampai memeluk-meluk, sampai nangis. Ya mungkin ada rasa kesal, tapi juga seneng ibunya. Karena ternyata anaknya selama ini katanya sudah meninggalkan rumah udah 3 hari. Padahal menurut Andi itu hanya sebentar dia pergi ke sana, diajak Pak Kiai itu tadi. Andi jadi heran. Ini kenapa sih ini sebenarnya gitu? Lalu ibunya menceritakan bahwa Andi ini sudah dicari selama 3 hari. Menghilang selama 3 hari. Nah, Andi heran, emang sekarang hari apa kata? Ibunya bilang, ini hari Minggu nak. Lebih heran lagi tuh Andi mendengarnya. Berarti selama ini saya lama banget di pesantren itu, berarti dia lama banget. Padahal perasaannya Andi ini baru 1 hari. Dia berangkat siang, habis sholat Jumat, dia pulang sore. Tapi kata ibunya udah 3 hari. Dan hari ini kata ibunya udah hari Minggu. Ternyata benar. Hari itu sudah hari Minggu. Andi sempat bingung. Andi sempat resah dengan kejadian ini. Kenapa yang dia rasa itu cuma sebentar, tapi kata orang yang ada di rumahnya, kata ibunya, kata tetangga-tetangganya, udah 3 hari. Hari berlalu, kira-kira 1 minggu kemudian, Andi ini rupanya kangen kepada Pak Kiai. Dia ingin ketemu kembali dengan Pak Kiai, karena sepulang dari pesantren itu tadi, Andi ini perasaannya menjadi lebih tenang. Keresahan itu sedikit demi sedikit menjadi hilang. Kesedihan yang dia rasa sedikit demi sedikit sudah mulai reda. Andi ingin sekali ketemu lagi dengan Kiai. Akhirnya Andi memutuskan untuk pergi ke tempat Pak Kiai itu tadi. Pergilah Andi menuju ke sana. Sampai di tempat, Andi ini merasa bingung. Tempat yang dia samperin itu tadi ternyata hanya lahan kosong.
Dia sempat bingung, ini kemana pesantrennya? Ini kemana santri-santri yang tadinya banyak? Kemana Pak Kiai? Nah di situ kebetulan ada kayak semacam saung gitu ya, tempat pangkalan ojek, ya, tempat pangkalan ojek. Karena Andi ini merasa bingung, sudah mondar mandir nggak ketemu apa yang dia cari. Sedangkan si Andi ini udah merasa yakin bahwa memang di situ tempatnya. Akhirnya Andi mendekati tukang ojek tadi. Pak, saya mau tanya. Seminggu yang lalu saya pernah kesini. Di sini ini ada pesantren, Pak. Pesantrennya besar, santrinya juga cukup banyak, Pak. Saya yakin di sini tempatnya, Pak. Nggak salah lagi, pasti di sini. Listriknya bunyi. Sebentar saya matikan dulu ya. Setelah Andi bertanya seperti itu, bapak ini malah senyum. Bapak tukang ojek ini malah senyum. Dia jawab nih bapak, berarti Mas ini sudah orang kedua yang kesini dan mencari pesantren itu. Loh, saya orang kedua yang mencari pesantren itu, Pak. Iya, kata bapak. Karena minggu yang lalu juga ada orang datang ke sini nanya pesantren itu. Andi lebih bingung lagi. Andi lagi bertanya sama tukang ojek itu. Terus pesantren itu di mana? Bapak ini jawab, mana ada pesantren di sini? Gak ada, Mas. Saya orang kampung sini asli. Saya lahir di sini. Tidak ada pesantren. Sebelumnya juga ada orang yang kayak Mas nih, datang sini nanyain juga pesantren itu. Tapi Mas, dulu katanya di sini memang pernah ada pesantren. Tapi itu dulu Mas, katanya di zaman Belanda. Andi sempat bengong. Andi terkesima mendengar jawaban itu. Andi sudah gak bisa berkata apa-apa. Dia bingung, lidahnya seperti keluh gitu. Karena apa yang dia alami itu dia sendiri gak ngerti. Sementara Andi sangat kangen sama Pak Kiai itu, pengen ketemu Bang. Tapi ternyata pesantren itu sudah gak ada. Ternyata pesantren itu adanya di zaman dulu. Gontai. Andi menjadi lemas. Dia pulang dengan rasa kecewa karena dia tidak bisa bertemu dengan Kiai. Jadi teman-teman sekalian, dari kisah yang saya ceritakan tadi, kita bisa tarik
hikmahnya, kita bisa ambil hikmahnya, bahwa segala masalah yang menimpa pada setiap diri manusia pasti ada jalan keluar. Dan Andi merasa bahwa Pak Kiai ini menjadi sebuah lantaran, memberikan sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang Andi rasakan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa janganlah kita pernah putus asa, janganlah kita pernah terlalu mengeluh dengan keadaan yang ada, karena di sisi lain pertolongan itu pasti datang dari Yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman kisah yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan teman semua dapat mengambil hikmah dari kisah itu, dan mudah-mudahan teman selalu sehat, selalu mendapat pertolongan, selalu di dalam keberkahan, dan dipermudah segala urusan.